Halo guys, sekarang kita berada di rumah saya, teman dekat kedua. Oke, bye-bye. Halo semuanya, jadi kita udah sampai di Zikon 14. Tadam. Assalamualaikum, saya Pak Tutungin Nurti. Saya tugas wawancara. Sebelumnya nama kamu siapa? Ya, kenalkan nama kami Aditya Prasetyo Sutarono, pangkat Sepan 2, NRP 15232000004642, asal satuan kami Lembon 14. Aku ingin bertanya, apa saja tugas dan tanggung jawab utama TNI di luar kegiatan militer seperti membangun masyarakat dalam bencana alam? Ya baik, untuk kami jawab untuk kami sebagai TNI di luar kami dengan tugas pokok atau kewajiban kami berperang, kami juga di sini membantu apabila ada warga yang terdampak bencana alam kayak tanah longsor, banjir, ataupun jembatan ada yang terus kita di sini apalagi tugasnya untuk sekan sini dari sini bisa melakukan perbantuan kepada warga masyarakat untuk mengulangi bencana tersebut. Jadi kita di sini untuk TNI itu tidak berpatokan harus dalam perang, tapi kita diajarkan juga untuk membantu untuk menjadi bantuan kepada rakyat kita apabila terkena bencana. Baik. Bagaimana proses perekrutan dan pelatihan anggota TNI sebelum siap bertugas di lapangan? Ya baik, untuk kami anggota TNI sebelum kita melaksanakan tugas itu kita itu melaksanakan pelatihan terlebih dahulu ataupun seleksi. Ya seleksinya dari seleksi kesehatan, rohani, itu semua dites. Kalau udah dites itu apabila pada personil tersebut memenuhi syarat, dia bisa mengikuti pelatihan. Pelatihannya di mana kita mempunyai pusdiklat pur. Ya, jadi kita di situ diajarkan untuk pelatihan tempur untuk membekali diri kita pada saat di medan perang. Oke, baik. Bagaimana TNI membangun disiplin dan semangat juangnya di lapangan anggota? Ya baik, kita di sini untuk membangun disiplin dan semangat juang kepada anggotanya ya kita sebagai atasan atau contoh kecilnya saya sebagai dangu komandan regu komandan paling bawah di dalam TNI itu ya saya di sini selalu membangun disiplin pada personil. Jadi untuk personil itu dalam salah satu contoh kecilnya itu apel kita punya aturan itu. Dalam apel itu setiap pagi itu 6.45 apel tidak bisa terlambat itu. Apabila terlambat ya pasti ada sanksinya. Nah, apel maupun jam istirahat, jam kerja. Jadi kita di sini tuh semua mempunyai aturan. Apapun apalagi seperti saya masih remaja kita tuh di jaga ketat atau dibilang seperti masih di dalam lingkungan TNI itu kita punya apel malam. Jadi kita nggak suka-suka kita bisa keluar kemana. Jadi kita di sini penuh laporan. Jadi kita berjalan atas perintah kalau di TNI. Jadi kita disiplinnya tetap terjaga dan kita itu tetap apa namanya kayak kekompakan kita tuh tetap terjaga karena kita di sini semuanya harus
ataskan perintah. Jadi kita bangun kekompakan itu kita langsung doktrin anggota kita itu biar dia itu tetap kompak dalam menjalankan Sejarah tugas atau TNI, disiplin dalam TNI melaksanakan lahir tugas. dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Awalnya bernama Badan Keamanan Rakyat, kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, dan akhirnya menjadi TNI. TNI telah melewati berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa, mulai dari mempertahankan kemerdekaan, menumpas pemberontakan, hingga menjaga keamanan negara. Beberapa tokoh penting dalam sejarah TNI antara lain Jenderal Sudirman. Struktur organisasi TNI terdiri dari 3 angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU). TNI Angkatan Darat bertugas menjaga keamanan dan pertahanan di darat. TNI Angkatan Laut bertugas menjaga keamanan dan pertahanan di laut. TNI Angkatan Udara bertugas menjaga keamanan dan pertahanan di udara. Beberapa komando utama di setiap angkatan antara lain Kostrad, Koarmada, dan Kopsau. Oke, selanjutnya tugas dan fungsi TNI. Tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Selain itu, TNI juga memiliki tugas lain seperti membantu pemerintah daerah dalam mengatasi bencana alam, melaksanakan operasi kemanusiaan, dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Contoh operasi yang pernah dilakukan TNI antara lain operasi militer di daerah konflik dan operasi kemanusiaan saat terjadi bencana alam. Untuk melaksanakan tugasnya, TNI dilengkapi dengan berbagai peralatan dan teknologi modern. TNI Angkatan Darat menggunakan senjata, tank, dan kendaraan lapisan baja. TNI Angkatan Laut menggunakan kapal perang, kapal selam, dan pesawat patroli maritim. TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat tempur, pesawat angkut, dan helikopter. Oke, halo semua. Di sini saya Muhammad Anda Pratama. Dan saya Radika Elvian. Di sini saya akan menuju Polsek Babakan Madang. Dan di sini saya start dari Alfamart Sukahati. Oke, langsung aja karena kita di sini udah di Alfamart, kita bakal beli makanan minum dulu buat persiapan ke sana biar nanti nggak lapar dan kehausan. Oke, dan di sini karena kita udah beli cemilan untuk persiapan ke sana, kita akan menuju langsung jalannya dan nanti kita akan vlog pas perjalanan ke sana. Oke.
Oke, di sini karena kita sudah sampai, kita akan langsung melihat sekitar-sekitarnya dan juga ada yang bakalan kita wawancara. Stay tune ya kalian. Bye. Perkenalkan, saya Radika Elfian. Di sini saya akan mewawancarai seorang polisi. Ya, sebelum itu, perkenalkan nama siapa? Ya, nama saya Arya. Ya, dengan Om Arya. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara polisi menjaga keamanan dan ketertiban di daerah tempat bertugas? Biasanya polisi itu menjaga ketertiban dan keamanan di daerah wilayah bertugas dengan cara patroli rutin, melakukan penyuluhan oleh Dimas, dan penegakan hukum biasanya oleh Reskrim. Nah, terus pertanyaan itu apa? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja jenis pelanggaran lalu lintas yang sering ditemukan dan bagaimana cara penindakannya? Biasanya pelanggaran lalu lintas yang sering ditemukan adalah berkendara sambil main HP, nggak pakai sabuk pengaman, nggak pakai helm, terus ngebawa surat-surat, dan biasanya ada truk dengan muatan berlebih. Nah, itu biasanya juga termasuk pelanggaran. Kalau bagaimana cara polisi mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keamanan lingkungan? Itu gimana caranya? Caranya adalah dengan membuat forum dengan tokoh masyarakat, dengan RT, dengan RW, dan di situ ada polisi juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses penanganan laporan jika ada tindak kejahatan? Kalau ada tindak kejahatan, penanganan laporan tersebut dengan cara pertama laporan dulu ke unit SPKT, nanti diterima oleh unit SPKT, terus dicatat, diverifikasi benar atau tidaknya. Kalau udah, langsung diteruskan kepada unit reskrim untuk mencari TKP, bukti, langsung dilakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan. Nah, habis itu dicarilah tersangka sama saksinya. Habis itu dilimpahkan kepada jaksa. Udah. Oke Om, terima kasih atas jawabannya. Baik, segitu saja dari Om Arya. Terima kasih Om Arya. Oke, di sini kita sudah bersama Pak Polisi. Bapak, namanya siapa? Samsi. Oke, dengan Bapak Samsi. Oke, yang nggak lama basa-basi lagi, kita langsung ke pertanyaan nih. Yang keempat, apa yang harus dilakukan anak jika tersesat atau mengalami bahaya di jalan? Kalau tersesat, langkah pertama yaitu meminta bantuan ke orang sekitar atau minta pertolongan. Kalau enggak, cari polisi atau kantor polisi terdekat. Tapi untuk saat ini karena udah canggih ada HP, bisa langsung telepon kantor polisi itu 110. Ya, siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara polisi membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian? Untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat, yang pertama kita untuk langsung hadir dalam kegiatan-kegiatan masyarakat atau tangkap pada keluhan masyarakat, responsif, solutif, langsung turun ke masyarakat atau aktif dalam forum-forum program kepolisian. Itu saja. Oke, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih sistem struktur organisasi dari Polsek Babakan Madang atau polsek-polsek lainnya kurang lebih? Kalau untuk struktur organisasi di kepolisian Polsek Babakan Madang itu dipimpin oleh Kapolsek, Wakapolsek, dan di bawahnya itu langsung ke fungsi-fungsi masing-masing ya, fungsi. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih untuk Bapak Samsi yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara di sesi ini. Ya, terima kasih. Guys, di sini karena kita udah, seru banget tadi pas lagi ada ngevlogin. nervous-nervousnya ya. Ya, ada nervousnya langsung karena pertama kali first time wawancara atau ngomong langsung sama polisi yang bener-bener langsung dan mewawancarainya, ada nervousnya juga dapet, tegangnya dapet, terus tadi nahan tawa juga. Oke, karena kita bakal langsung lanjut ke muter-muter dan kita bakal nyari sesuatu. Tapi nggak bakal kita kasih tahu di sini. Nanti kita langsung ngevideoin dari tempatnya aja, oke? Dadah. Yuk. Oke, di sini kita sampai ke belakang Aeon, itu ada Gedung Putih. Oh ya, nah ini ada Pasar Sentul City.
Yuk kali loket motor, itu loket motor. Ini sini deket. Ya itu ya. Hah? Aku videoin dari tadi. Aku yang ambil. Oke, di sini kita bakal ke Pasar Sentul City. Kita lihat ada apa aja di sini. Sudah sampai masuk. Oke. Dan nah ini motornya nih. Oke. Nih, waduh cahaya ilahi, Cok. Udah nyampe. Tahu kelihatan apa enggak nih? Parkiran itu pada nggak beraturan banget, aneh banget, nggak ada yang ngatur. Sih cuman ya udahlah. Gimana lagi? Ya. Oke nih, coba pegang dulu nih. Lagi di gua rekam. Panas. Parah. Pas banget. Gue yang megang nih. Nah. Oke, karena sini kita tepuk tangan. Wait. Ada inian, sabar. Cepet. Ya, kotor dah ini mah dah. Kan becek ya, karena mungkin bekasnya atau karena kita sini udah nyampe nih Pasar Sentul. Aduh. Apaan itu? Pasar Sentul, kita bakal coba review sedikit di sini ada apa aja. Ya, Pasar Sentul. Sentul. Kayak di sini ada kayak beberapa jajanan-jajanan lumayan rame. Ini pintu timur 2. Dik, mau belanja apa hari ini, Dik? Belanja Cindo. Cindo Finance. Skandika itu. Ramai banget di sini ternyata, guys. Bau daging ya? Apa? Karena ini kayak pasar-pasar biasanya kayak pasar-pasar di Jakarta di Blok M mirip-mirip gini. Mana seru lah. Kayak pasar-pasar di Blok M gitu ya nggak sih? Kayak di Manggarai gitu-gitu tuh. Tapi ini lebih bersih. Kalau di sana mah aduh, rame lagi. Tempet-tempetan. Kayaknya lumayan dah. Oh, di sini. Oke, dan di sana ada Sarangheo. Mau beli nasi untuk anak-anak lagi. Muay Thai disewakan untuk Oh, jalan sana aja ya. Ya, coba sana. Mahal ya? Hah? Mahal ini kan? Mana? Lagi? Iya. Oh iya. Cindo tuh Ada makanan kesukaan Radika yang tadi kita lewatin. Radika sering banget nyemilin. Serius, bener kan? Mana baik. Alah, bohong. Cik, Hashtag Rika baik. gila. Kita kanan kemana? Kita kanan kemana? Toko biasa apa? Jatuh di sepatu. Nik, gantian Nik, lu yang video ini. Yang gue matiin aja kali. Hah? Panjang banget soalnya. Video ini biar lu. Ada dadanya. Ada lah. Oh yang tadi apa namanya? Nah di sini banyak banget makanan fast food. Oh berarti ini tuh ibarat kayak swalayan yang para apa namanya? Yang Ya. Gimana? jadi Artinya tengah. Ini ada matiin. di sini juga bukan cuman orang Indo, di sini juga sebenarnya banyak orang Cina sama orang bule, cuman emang lagi nggak kelihatan doang hari ini. Iya. Biasanya mah banyak banget. Iya. Kita lagi beli cookies. Beli cookies gombong. Cookies gombong mas ya. Orang gombong. Tumen. Ini kita mau jalan pulang. Awas om. Sini saya beli cookies dan Sandra beli Dengan ponci kesukaan gua. Oke. Di sini kita mau pulang dulu.
Oke, bye. Bagus kamu belajar coy. Ini emang suasananya emang kayak sepi-sepi gitu, cuman dalam pasarnya ramai banget. Ini ada Mr. DIY. Lewat guys. Iya bener. Beliin dik buat cewek lu. Kagak dong cewek. Ya aku di endorse, siapa yang mau jadi cewek aku bilang aja. Oh, aku bang, aku. Kalah. Aku kak. Aku kaya. Apa beliin buat cewek udah. Nggak punya cewek gua. Bu Muti, Andra punya cewek, Bu Muti. Woi. Ada gedung lagi. Namun Apalah. Bohong mulu bu, bohong bu. Ini ngibul terus bu. Nanti langsung awas nih, pentok tar. Jadi kita langsung not. Dan ini, oke. tadi ada banyak banget makanan-makanan kesukaan Radika, cuman karena dia malu-malu pas Ya, lagi guys. sama gua, Ya, ya sesat. aja lah. Ya saya saat sekali. Padahal Radika suka banget tuh ngonsumsi tuh kalau lagi di luar sama teman-temannya tuh. Gila sama gua malu dia. Nggak bilang apa-apa. Guys, ini baik Cindo guys. Gue gak tahu ini tempat apaan. Itu deh, sembako. Ada sepeda, ada sepeda sana. Yang mana? Sepeda, emang sepeda? Tuh? Iya. Benar lote. Sempit ya. Oh gila, sampai jantung mungkin buat apa kayak transparansi ya. Ini ada apa nggak tahu ini tempat-tempat. Beli apa ya? Ntar gue mau beli tepoci ya. Tokoci. Gimana tepoci? Di situ ada Andra. Anda suka teh guys. Tuh. Tepoci, Aunggi, Modarmi bukan teh. Modarmi susu dia. Nah. Guys, nyasar guys. Putar lagi tuh. Tiba-tiba nyasar. Kan nyasar. Iya. Apa? Ini nggak, jangan apa ini, jangan ah. Balik. Karena aku. Salah. Tapi nggak bisa semuter lagi. Ya lah, muter lagi. Bakal ada jalanan sana lagi ya. Ini mau muter-muter di daerah Gunung Putih nggak? Karena gue ngeri dicurigain nih. Mencurigain, ya udah masalah, coba aja. Ini orang ngaca dulu coba. Beban gua. Bener-bener. Nih. Dulu ada nggak sih satu nih? Ada tua guys. Agak. Bukan uban itu. Ini nggak tuh, lihat bener nggak? Oh ya uban. Ya kan satu kan terus lebih doang. Oke, selanjutnya kita akan Satu doang, membahas aneh lembaga banget. Polri. Kacau ya. Apa Anda sih ada tua tugas guys. Polri? Bagaimana perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Yuk kita simak. Polri adalah lembaga negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oke, apa sih sejarah singkat Polri? Polri memiliki sejarah panjang dalam keamanan dan ketertiban di Indonesia. Awalnya, Polri merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau biasa disebut ABRI. Sejak tahun 1999, Polri dipisahkan dari ABRI dan menjadi lembaga yang mandiri. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Polri adalah Jenderal Hugeng Imam Santoso. Struktur organisasi. Polri memiliki struktur organisasi yang kompleks, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Beberapa satuan kerja utama di Polri, antara lain Mabes Polri, Polda, Polres, dan Polsek. Polri juga memiliki beberapa satuan khusus seperti Densus 88 dan Brimob. Tugas dan fungsi. Tugas utama Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri juga bertugas mencegah dan menanggulangi kejahatan, melakukan penyidikan, serta mengatur lalu lintas. Contoh kegiatan yang dilakukan Polri antara lain penangkapan penjahat, pengaturan lalu lintas, dan pelayanan pembuatan SIM atau STNK. Peralatan dan teknologi. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Polri dilengkapi dengan berbagai peralatan dan teknologi yang modern. Polri menggunakan senjata api, kendaraan patroli, alat komunikasi, CCTV, dan alat pendeteksi narkoba. Polri terus berupaya memodernisasi peralatan agar semakin efektif dalam menjalankan tugasnya.
Sekian, terima kasih.